Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi setelah 1 tahun. Kok bisa 1 tahun ya? Karena kemarin terakhir ketemu di 2020, sekarang sudah tahun 2021. Semuanya sehat? Luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya bersukacita. Meskipun Natal kemarin tidak seperti Natal-Natal yang lalu ya, kita bisa berkumpul di gereja. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kita semua. Dan sekarang kita bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa yang sudah siap? Bagus, semuanya sudah siap ya. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memujikan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, mari semuanya berdiri, kita memujikan dengan semangat supaya hati kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan. Sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Saya senang jadi anak Tuhan, luar biasa. Oke, kita akan teruskan satu pujian untuk Tuhan lagi. Kita senang, kita berterima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kita pujikan kasih Yesus. Mari kita pujikan bersama. Kasih
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami keluarga yang indah. Dan di pagi hari ini juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah meskipun hanya di rumah. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersembahkan pujian kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas segala puji-pujian kami. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan belajar mengenai firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata
Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Orang-orang Majus berjalan jauh, lama, dengan kesungguhan hati, hendak berjumpa dengan Yesus. Mereka membawa hadiah atau persembahan. Persembahannya berupa emas, kemenyan, dan mur. Anak-anak juga bisa belajar dari orang-orang Majus. Kesungguhan hati mereka untuk mencari Tuhan Yesus. Kesungguhan hati mereka untuk memberikan yang terbaik yang mereka punya, untuk mempersembahkan hadiah kepada Tuhan Yesus. Contohnya apa, anak-anak? Yang pertama, anak-anak bisa dengan cara berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap ada kesempatan, berdoalah, memuji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, anak-anak bisa belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus. Persembahan berupa talenta yang sudah diberikan, persembahan berupa uang yang diberikan oleh orang tua, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu harus dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, anak-anak bisa memberikan dengan cara memberikan waktu, meluangkan waktu dengan disiplin untuk selalu bersaat teduh setiap hari. Bersaat teduh berarti apa? Melakukan komunikasi dengan Tuhan, baik memuji, merenungkan firman Tuhan, dan mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Itulah cara kita untuk memberikan hadiah kepada Tuhan, seperti orang-orang Majus memberikan hadiah kepada Tuhan. Atau juga kita bisa meneladani dari contoh berikut ini tentang seorang anak yang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus dengan caranya sendiri. Saya dipanggil Cia, saat ini usianya baru 7 tahun. Cia juga adalah seorang anak sekolah minggu Superbook dari Gereja Kristen Wesleyan Kuanino Kupang. Sudah 1 tahun ini, Cia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Cia mau menabung karena mau beli jam tangan Aimo. Biasanya Cia nabung uang 2.000 setiap hari. Hasil tabungan yang Cia kumpulkan 380.000. Namun, karena pandemi yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, banyak orang yang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Mendengar hal ini, hati Sofia tergugah. Ia mau menyumbangkan seluruh uang tabungannya itu. Awalnya Cia menyatakan keinginannya untuk menyumbang. Saya masih menganggap itu seperti angin lalu. Tapi
kedua kalinya dia bilang dia mau menyumbang. Jadi saya masih mempertimbangkan, masih bertanya apakah memang benar atau tidak dia rela untuk menyumbang. Tapi memang ternyata dia benar ingin menyumbang. Uang tabungan Cia mau disumbangkan kepada orang susah karena mereka membutuhkan pertolongan. Cia rela memberikan tabungan Cia untuk orang yang susah. Berdasarkan informasi yang didapatkan mamanya melalui grup Superbook di Kupang, Cia dan orang tua akhirnya bertemu dengan fasilitator CBN di sana dan menyerahkan uang tabungannya melalui gerakan Love in Action untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan selama masa pandemi ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling memberi kepada satu sama lain. Awalnya saya kaget, tapi di balik kaget itu saya bersyukur bahwa ketika dia melihat keadaan sekitarnya itu punya hati kasih, dia punya hati peduli begitu, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu satu hal yang saya sangat-sangat bersyukur kalau anak seusia dia punya hati yang seperti itu. Tirukan kalimatnya, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.